Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dwiki Yuda Pramana dari program studi D3 Arsitektur Bangunan Gedung angkatan 2019. NPM saya sendiri 1905081014. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait penghawaan pada rumah tinggal. Langsung saja. Untuk penghawaan alami sendiri itu ada pengertiannya. Penghawaan alami atau ventilasi alami adalah proses pertukaran udara di dalam bangunan melalui bantuan elemen-elemen bangunan yang terbuka. Sirkulasi udara yang baik di dalam bangunan dapat memberikan kenyamanan. Aliran udara dapat mempercepat proses penguapan di permukaan kulit sehingga dapat memberikan kesejukan bagi penghuni bangunan tersebut. Penghawaan buatan juga punya pengertiannya. Penghawaan buatan sendiri adalah proses mendinginkan udara dengan melibatkan mesin pengkondisi udara yang jalur masuk udaranya memerlukan alat bantu seperti air conditioner. Bila penghawaan alami sudah tidak memenuhi kriteria, maka alternatif lain yang dapat digunakan adalah menggunakan penghawaan buatan. Penghawaan buatan dapat dibagi menjadi beberapa, menjadi dua maksud saya. Yang pertama itu ada mekanik, yang kedua itu ada non mekanik. Mengapa penghawaan alami diperlukan dalam bangunan? Pada dasarnya penghawaan alami di dalam bangunan merupakan jaminan akan adanya aliran udara yang baik dan sehat dengan kesejukan yang sewajarnya. Untuk mendapatkan penghawaan yang baik, perlu dirancang bentuk, elemen, dan detail arsitektur yang bertujuan mengoptimalkan aliran udara sejuk tersebut. Untuk pengamatan sendiri itu ada lokasinya di Jalan Pulau Sebuku, Gang Tamtama, nomor 19, Antasari, Bandar Lampung. Posisi rumahnya itu depannya itu menghadap ke barat, belakang itu menghadap ke timur, dan samping kiri yang menghadap ke selatan, dan samping kanannya menghadap utara. Rumah ini juga berada di dalam gang dengan lebar 3 meter. Bagian depan bangunan terhalang bangunan yang lebih tinggi, yaitu bangunan tetangga saya. Selanjutnya ada denah rumah tinggal itu sendiri. Ruang-ruangannya terdiri dari yang pertama ada teras depan, ruang tamu, ruang keluarga, 1 kamar tidur utama, dan 2 kamar tidur anak, 2 gudang, 1 dapur, 1 ruang cuci, dan 2 kamar mandi. Untuk analisis sirkulasi udara sendiri itu, angin datang melalui depan rumah, angin masuk melalui bukaan-bukaan yang berupa jendela, ventilasi, dan pintu. Adapun pada area ruang cuci, angin masuk dari void yang berada di atas ruangan tersebut, dan angin yang masuk menyebar luas pada area ini. Nah, pada area ruang cuci ini sendiri, angin itu masuk melalui void. Void itu ada pelapisnya, yaitu berupa kaca, dan kaca itu disusun secara zigzag sehingga angin itu masuk dari atas, menyebar ke arah dapur, ke arah ruang keluarga, dan ke arah gudang. Begitu. Kita langsung saja pengamatan minggu pertama di ruang tamu. Yang pertama ruang tamu dan teras di minggu pertama. Penghawaan yang masuk pada ruang tamu ini melalui bukaan pintu dan jendela. Maaf, ini seharusnya ada lagi ventilasi. Angin masuk ke bangunan berasal dari arah barat dan masuk melalui bukaan yang dapat mengarahkan udara masuk ke dalam ruangan. Ukuran bukaannya sendiri itu ada pintu yang tingginya 2,1 meter dan lebarnya 0,9 meter. Yang kedua ada jendela memiliki tinggi 1,9 meter dan lebar 2,25 meter. Terus ada ventilasi udaranya, tinggi yaitu 35 cm dan lebar yaitu 2,25 meter, dan peletakannya itu di atas pintu dan jendelanya tersebut.
Itu. Di sini juga dilampirkan tabelnya. Yang pertama ada nama ruangannya, ruang tamu dan teras. Ukuran ruangannya sendiri itu ada 4,2 dikali 2,5 meter. Jumlah penghuninya untuk minggu pertama ini ada 2 orang. Aktivitasnya membuka pintu dan mengobrol atau berbincang. Jenis pakaiannya itu katun. Warna pakaian itu biru pastel. Untuk suhunya sendiri itu saya pengamatan dari jam 12 siang hingga jam 2 siang. Untuk jam 12 ya sendiri itu ada suhunya itu 29 derajat Celcius, jam 1 itu 29 derajat Celcius, masih sama. Untuk jam 2 sendiri di 28 derajat Celcius. Untuk penghawaan buatan sendiri itu tidak diperlukan karena angin yang masuk itu cukup bagus gitu. Lanjut, untuk ruang keluarga sendiri ini penghawaan yang masuk pada ruang keluarga hampir sama dengan ruang tamu, yaitu melalui bukaan pintu dan jendela. Angin masuk ke bangunan berasal dari barat dan masuk melalui bukaan yang dapat mengarahkan udara ke dalam ruangan. Jadi ini tidak terlalu timbul perbedaan yang signifikan antara ruang keluarga dan ruang tamu. Untuk ukurannya sendiri itu sama dengan tadi. Nah, ini ada tabelnya. Nama ruangannya sendiri itu ada ruang keluarga ya, ukuran ruangannya itu 6,1 dikali 3,3 meter. Untuk minggu pertama ini ada penghuninya 3 orang. Aktivitasnya itu menonton TV dan mengobrol. Jenis pakaiannya itu katun. Warna pakaiannya biru, suhunya ini jam 12 sendiri di angka 29 derajat Celcius, jam 1-nya ini masih di 29 derajat Celcius, dan jam 2-nya ini 28 derajat Celcius. Penghawaan buatannya ini tidak diperlukan karena udara yang masuk itu cukup baik. Selanjutnya ada kamar tidur, kamar utama, maaf. Angin yang masuk pada kamar utama melalui pintu dapur dan ruang cuci. Jadi ruangan ini memanfaatkan ventilasi sirkulasi silang, dari dapur dan ruang cuci. Lalu angin dikeluarkan melalui ventilasi pipa yang berada di kamar utama. Ini bisa lihat. Jadi ventilasi itu bukan berbentuk roster, melainkan berbentuk pipa. Begitu. Untuk ukuran bukaannya sendiri itu pintu dengan tinggi 2,1 meter dan lebarnya 0,9 meter. Ventilasi udara pipa paralon ukurannya itu 4 inch dan ini ada tabelnya juga. Yang pertama nama ruangannya, kamar utama, ukurannya 4,4 kali 3 meter. Jumlah penghuninya 1 orang. Aktivitasnya tidur, bekerja. Jenis pakaian itu katun, warna pakaian itu merah. Untuk jam 12 sendiri itu 30 derajat Celcius, jam 1 itu 31 derajat Celcius, dan jam 2 yaitu 29 derajat Celcius. Penghawaan buatan itu diperlukan kipas angin. Udara yang masuk ya cukup baik begitu. Untuk selanjutnya ada kamar tidur 3, itu posisinya di dekat ruang tamu. Angin yang masuk pada kamar 3, angin masuk melalui pintu penghubung dengan ruang tamu, jadi ruangan ini tidak memiliki bukaan yang memadai sehingga ketika berada di dalam akan terasa pengap begitu. Ukuran bukaannya sendiri itu ada pintu 2,1 meter dan lebarnya 1,2 meter. Ventilasi udara memiliki tinggi 0,3 meter dan lebarnya 2,25 meter pertekanan di atas pintu atau jendela. Nama ruangannya ada kamar tidur 3, ukurannya 3 kali 2,5 meter, jumlah penghuninya 1 orang, aktivitasnya tidur dan mengerjakan PR. Jenis pakaiannya katun, warna pakaiannya biru muda, suhunya itu untuk jam 12 ya di angka 30 derajat Celcius, jam 1 ya 30 derajat Celcius, dan jam 2 nya itu di angka 29 derajat Celcius. Penghawaan buatan itu diperlukan di sini karena sudah saya bilang tadi itu
agak pengap begitu. Penghawaan buatannya itu berupa kipas angin, jadi sirkulasinya kurang baik. Selanjutnya ada ruang cuci dan dapur. Bisa dilihat di sini ada kaca polanya zigzag itu berupa void, jadi dari sini angin masuk lalu menyebar ke ruang-ruangan. Angin masuk pada ruang cuci dan dapur melalui bukaan yang cukup besar, yaitu kaca dengan pola zigzag, sehingga angin tersalur dari rumah ke arah bukaan ruang keluarga, gudang, dan gudang 2. Untuk tabelnya sendiri itu suhunya di angka 29 derajat Celcius, jam satunya ada di 28 derajat Celcius, dan jam 2 yaitu ada di 28 derajat Celcius. Ya, terus ada kamar mandi. Angin masuk melalui bukaan yang cukup besar pada ruang cuci, yaitu kaca dengan pola zigzag, sehingga angin tersalur dari atas rumah maksud saya, masuk melalui pintu kamar mandi dan keluar melalui roster bata. Di sini juga cukup pengap ya. Suhunya itu sendiri 29 derajat Celcius, jam 1 ya 28 derajat Celcius, dan jam 2 ya 28 derajat Celcius. Penghawaan buatannya tidak diperlukan dan udara yang masuk ya cukup. Dilanjutkan dengan pengamatan minggu keduanya. Itu ada ruang tamu. Untuk polanya sendiri itu pola angin masuk itu sama dengan minggu pertama. Yang membedakan di sini tuh ya tabelnya, ruang tamu dan nama ruangannya, ruang tamu dan terasnya. Ukurannya itu 4,2 dikali 2,5 meter. Jumlah penghuninya itu 2 orang, membuka pintu dan mengobrol hampir sama. Jenis pakaian katun, warna pakaian putih, suhunya itu 31 derajat Celcius. Jam 1 yaitu 30 derajat Celcius dan jam 2 yaitu 29 derajat Celcius. Penghawaan buatannya tidak diperlukan. Udara masuk ya cukup baik karena ditunjang dengan adanya bukaan-bukaan tersebut. Yang kedua ada ruang keluarganya, itu di tabelnya itu ada jenis pakaian itu katun, warna pakaian itu kuning, suhunya itu 30 derajat Celcius. Untuk jam 1 31 derajat Celcius, jam 2 nya itu 31 derajat Celcius, ini sama. Untuk kamar utamanya itu untuk sirkulasinya masih sama. Yang membedakan ya datanya yang di tabel, jenis pakaian itu katun, warna pakaiannya putih, jam 12 itu di angka 29 derajat Celcius, jam 1 ya 30 derajat Celcius, dan jam 2 nya itu kembali ke 29 derajat Celcius. Penghawaan buatan yang diperlukan ya kipas angin karena cukup kurang baik udara masuk. Selanjutnya ada kamar tidur 3. Ini suhunya di minggu kedua ini ada di angka 31 derajat Celcius, jam 1-nya 29 derajat Celcius, dan jam 2-nya 29 derajat Celcius. Dilanjutkan dengan ruang cuci dan dapur. Di sini untuk minggu kedua ada di suhu jam 12 yaitu 29 derajat Celcius, jam 1-nya 27 derajat Celcius, jam 2-nya 28 derajat Celcius. Ada di kamar mandi. Kamar mandi ini di pengamatan minggu kedua itu suhunya 31 derajat Celcius, jam 1-nya 30 derajat Celcius, dan jam 2 yaitu 29 derajat Celcius. Nah, ini pengamatan masuk ke minggu ketiga di tanggal 18 November 2021. Langsung saja ke tabelnya. Aktivitasnya itu membuka pintu dan mengobrol. Suhunya itu ada di 28 derajat Celcius, jam 1 ya 31 derajat Celcius, jadi jam 2 ya 32 derajat Celcius.
Untuk ruang keluarganya itu di minggu ketiga jam 12 itu suhunya 32 derajat Celcius, jam satunya itu 32 derajat Celcius, dan jam 2-nya itu 31 derajat Celcius. Kamar kamar utama minggu ketiganya itu jam 12 ya di 31 derajat Celcius, jam 1 ya 31 derajat Celcius, dan jam 2 itu 29 derajat Celcius. Warna pakaian yang dipakai saat itu hitam, dan jenis pakaiannya itu katun. Selanjutnya ada kamar tidur 3. Suhunya itu di minggu ketiga ada di 32 derajat Celcius. Jam 1 itu 33 derajat Celcius naik, dan jam 2 itu 30 derajat Celcius. Untuk di ruang cucinya ini di minggu ketiga jam 12 nya 30 derajat, jam 1 nya 28 derajat, dan jam 2 nya 29 derajat. Di minggu ketiga kamar mandi itu tidak terlalu berbeda dengan data tadi. Jam 12 ya di angka 32 derajat, jam 1 ya 30 derajat, dan jam 2 nya 29 derajat. Masuk ke pengamatan minggu keempat, yang di ruang tamu ini. Untuk ruang tamu pada minggu keempat suhunya itu jam 12 itu 31 derajat Celcius, jam 1 ya 33 derajat Celcius, dan jam 2 nya 33 derajat Celcius. Pada minggu ini cuaca sangat panas begitu. Dilanjutkan dengan ruang keluarga. Di minggu keempat jam 12 yaitu di angka 32 derajat, jam 1 ya 33 derajat, dan jam 2 nya itu 30 derajat. Kamar utama itu suhunya jam 12 itu 32 derajat, jam 1-nya 32 derajat, dan jam 2-nya itu 29 derajat. Lanjut dengan kamar tidur 3 minggu keempat itu suhunya jam 12 itu 34 derajat, sangat tinggi. Jam 1 itu 33 derajat, dan jam 2 itu 31 derajat. Untuk di ruang cuci minggu keempat itu jam 12 nya 30 derajat, jam 1 nya 28 derajat, dan jam 2 nya itu 28 derajat Celcius. Minggu keempat kamar mandi 1 itu jam 12 nya 32 derajat, jam 1 nya 29 derajat, dan jam 2 nya itu 30 derajat. Masuk pengamatan minggu kelima. Di ruang tamu sendiri itu suhunya 32 derajat jam 12 siang, jam 1 ya 33 derajat, dan jam 4 jam 2 itu 33 derajat. Untuk ruang keluarga sendiri itu 32 derajat Celcius jam 12-nya, jam 1 ya 34 derajat Celcius tinggi, dan jam 2-nya itu turun jadi 31 derajat Celcius. Kamar utamanya itu jam 12 33 derajat Celcius, jam 1 33 derajat Celcius, dan jam 2 itu 32 derajat Celcius. Untuk kamar tidur 3 minggu kelima itu masih sama, suhunya itu jam 12 ya 34 derajat Celcius pengap ya, jam 1 ya 30 derajat Celcius, dan jam 2 nya itu 32 derajat Celcius. Suhunya untuk di ruang cuci dan dapur di minggu kelima itu jam 12 siang 31 derajat Celcius, jam 1 ya 33 derajat Celcius, dan jam 2 ya 29 derajat Celcius. Untuk kamar mandi di minggu kelima jam 12 itu 32 derajat Celcius, jam 1 ya 32 derajat Celcius, jam 2 ya 30 derajat Celcius. Dari pengamatan 5 minggu yang saya amati itu menghasilkan kesimpulan. Yang pertama itu sistem penghawaan buatan di rumah tinggal ini menggunakan kipas angin sistem buatannya. Untuk sistem penghawaan alaminya ini di rumah tinggal ini menggunakan bukaan
Ya, ada jendela, ada pintu, ada ventilasi, ada pipa paralon yang tadi ada di kamar. Nah, ada roster itu ada di kamar mandi, dan kaca pola zigzag itu yang berada di atas ruang cuci. Nah, yang poin ketiganya ada penghawaan pada kamar 3 itu kurang baik. Sirkulasinya itu kurang baik. Untuk poin selanjutnya terjadinya perbedaan suhu di luar rumah dan di dalam rumah. Sistem penghawaan di rumah ini dipengaruhi oleh kelembapan, kecepatan angin, dan kenyamanan termal. Nah, yang terakhir adanya kurangnya bukaan pada seluruh kamar tidur. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.